Voli Mania, halo selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar klub voli atau tim voli yang saat ini sedang bertanding di Proliga 2025. Oke, kita bahas mengenai Garuda Jaya ya. Ini adalah tim yang dibentuk oleh PBVSI untuk menepam mental dan juga untuk meningkatkan kemampuan bermain para pemain timnas junior Indonesia. Nah, sampai saat ini ternyata hasil yang didapatkan oleh Garuda Jaya di Proliga 2025 itu memang tidak terlalu menggembirakan karena semua pertandingan yang dijalani oleh Fauzan Ibras dan kawan-kawan berakhir dengan kekalahan. Dari semua laga ternyata para pemain Garuda Jaya yang dilatih oleh Mr. Lee atau Lee Kwijang itu harus menerima atau harus mengakui ketangguhan semua lawan-lawannya. Nah, dari semua pertandingan itu kita bisa melihat bahwa ternyata kemampuan yang dimiliki oleh para pemain Garuda Jaya itu memang tidak lebih baik dibandingkan para pemain yang ada di klub lainnya. Meskipun klub lain itu juga memiliki beberapa pemain junior, tapi tentu saja klub-klub tersebut itu memiliki kematangan yang lebih baik dibandingkan Garuda Jaya. Nah, nasib yang dialami oleh Garuda Jaya itu memang tidak ubahnya atau hampir mirip dengan Jogja Falcon yang bertanding di sektor putri. Kita ketahui bahwa Jogja Falcon itu juga tim yang dibentuk oleh PBVSI dan diisi oleh para pemain muda usianya di bawah 21 tahun. Dan Jogja Falcon sendiri itu dimanfaatkan oleh PBVSI sebagai tim untuk persiapan menyambut kejuaraan dunia Under 21 pada tahun 2025 ini. Nah, hasilnya juga sama-sama kita ketahui bahwa Garuda Jaya dan juga Jogja Falcon itu ternyata belum mendapatkan kemenangan di Proliga 2025 ini. Selain kalah pengalaman dan juga kalah dari sisi kemampuan, kita bisa melihat bahwa komposisi tim dan juga kedalaman skuad yang dimiliki oleh Garuda Jaya serta Jogja Falcon itu memang berbeda dengan tim lainnya. Nah, kita akan membahas mengenai Jogja Falcon yang secara khusus di Proliga 2025 ini sampai saat ini baru mengandalkan satu pemain asing yaitu Napadet Binije. Nah, kita ketahui bahwa selain satu pemain asing itu mayoritas pemain yang ada di Garuda Jaya itu merupakan pemain junior, usianya itu bervariasi di bawah 21 tahun seperti Dauda yang saat ini usianya masih 19 tahun. Bahkan Fauzan Ibras usianya itu belum sekitar 17 tahunan dan tentu saja kalau dibandingkan dengan pemain muda lainnya seperti Boy Arnes Arabi yang ada di Jakarta Lavani, memang kita bisa mengakui bahwa kemampuan Boy Arnes Arabi itu lebih unggul atau lebih baik dibandingkan para pemain junior yang ada di Garuda Jaya. Selain itu juga Garuda Jaya itu masih mengandalkan beberapa pemain lainnya seperti Bagas Wijanarko dan juga pemain lainnya. Nah, kalau kita bicara mengenai hasil yang didapatkan oleh Garuda Jaya, seperti yang tadi saya bilang bahwa memang hasil yang diperoleh oleh Dauda dan kawan-kawan itu memang tidak terlalu mengembirakan dan di pertandingan terakhir Garuda Jaya dipaksa mengakui ketangguhan Jakarta Lavani dengan skor 3-0. Ini adalah hasil yang memang bagi para volimania, bagi para penggemar voli Indonesia memang sudah diprediksi atau sudah diramalkan akan diterima oleh Garuda Jaya karena memang kekuatan kedua tim itu berbeda 180 derajat. Padahal di pertandingan itu Jakarta Lavani memanfaatkan laga tersebut sebagai ajang untuk melakukan rotasi pemain. Jadi ada beberapa pemain yang selama ini memang tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemain inti dan akhirnya diturunkan oleh pelatih atau coach Vives di pertandingan melawan Garuda Jaya. Di antaranya adalah Dimas Saputra dan juga Jason Nathanael Gilanta yang di beberapa pertandingan sebelumnya mereka itu tidak menjadi pemain inti dan di pertandingan melawan Garuda Jaya mereka mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Meskipun menurunkan pemain tidak inti, tapi ternyata Jakarta Lavani itu berhasil menunjukkan bahwa mereka memang memiliki kemampuan yang lebih kuat dibandingkan Garuda Jaya dan hasilnya adalah 3-0. Dari sisi attack, Garuda Jaya itu hanya bisa mendapatkan 32 poin, sedangkan Jakarta Lavani itu bisa memperoleh 47 poin. Dari sisi blok, poin dari blok ini memang cukup berimbang karena Garuda Jaya itu bisa mendapatkan 4 poin dari blok, sedangkan Jakarta Lavani memperoleh 5 poin dari blok. Dari sisi serve ini juga hampir mirip karena Garuda Jaya itu mendapatkan 3 poin dari serve, sedangkan Jakarta Lavani
mendapatkan 5 poin dari serve, sedangkan dari sisi error itu juga hampir mirip karena para pemain Garuda Jaya itu melakukan 16 error sepanjang pertandingan, sedangkan para pemain Jakarta Lavani itu hanya melakukan 14 error saja. Nah, kalau kita bicara mengenai perjalanan Garuda Jaya di Proliga 2025 ini, mereka sebenarnya sempat hampir membuat kejutan, sempat hampir memberikan surprise yang sangat besar ketika mereka bertanding melawan Surabaya Samator di pertandingan pertama. Jadi saat itu pertandingan diselenggarakan di Gor Jatidiri yang ada di Semarang, dan hasilnya saat itu Surabaya Samator mengalami kesulitan yang sangat luar biasa sebelum akhirnya mereka berhasil mengalahkan Garuda Jaya dengan skor 3-2. Bahkan banyak pihak, banyak volley-mania yang menilai bahwa pertandingan itu merupakan pertandingan yang paling sengit di sektor putra di Proliga 2025 ini. Saat itu Garuda Jaya itu bahkan hampir menang, hampir mengalahkan Surabaya Samator, tapi ternyata Surabaya Samator itu menunjukkan bahwa mereka memiliki mental yang lebih kuat, mereka memiliki pengalaman yang lebih panjang, dan akhirnya Rama Faza Fauzan dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Dauda dan kawan-kawan dengan skor 3-2. Saat itu seperti yang tadi saya bilang bahwa pertandingannya itu sangat sengit karena saat itu memang Garuda Jaya itu mendapatkan 61 poin dari attack, sedangkan Surabaya Samator itu memperoleh 66 poin dari sisi attack. Dari sisi blok, para pemain Garuda Jaya berhasil mendapatkan 8 poin, sedangkan Surabaya Samator itu berhasil memperoleh 10 poin. Nah, dari sisi serve ternyata Garuda Jaya itu lebih unggul karena mereka bisa mendapatkan 4 poin dari serve, sedangkan Surabaya Samator itu cuma mendapatkan 2 poin saja. Nah, dari sisi error ternyata kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Garuda Jaya itu lebih sedikit karena mereka itu hanya melakukan 33 error sepanjang pertandingan, sedangkan para pemain Surabaya Samator itu melakukan 39 kesalahan sepanjang laga berlangsung. Nah, setelah melawan Surabaya Samator, lagi-lagi Garuda Jaya itu tidak berkutik ketika mereka menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi, dan saat itu Garuda Jaya dikalahkan ke Jakarta Bayangkara Presisi dengan skor 0-3. Saat itu memang laga berat sebelah karena memang kita harus mengakui bahwa kekuatan kedua tim itu memang sangat berbeda, terutama di sisi pemain lokal dan juga pemain asingnya itu memang sangat berbeda. Dari sisi pemain lokal kita ketahui bahwa Jakarta Bayangkara Presisi itu memiliki beberapa pemain timnas Indonesia seperti Randy Tamamilang, kemudian Alvin Daniel, sedangkan di sisi pemain asing Jakarta Bayangkara Presisi itu mendatangkan Sabir Kazemi yang pernah membela timnas Iran atau bahkan membantu timnas Iran menjadi juara Asian Games. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai Garuda Jaya atau kiprah Garuda Jaya di Proliga 2025 ini? Kita doakan agar permainan Garuda Jaya semakin improve lagi. Jangan lupa kita doakan agar timnas voli Indonesia itu berprestasi, tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.